Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Herawati, kelas 12-13 akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai iman kepada hari akhir. Nah, nanti di sini saya akan menampilkan PowerPoint yang akan membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi. Judulnya yaitu Iman kepada Hari Akhir. Di sini yang pertama ada pengertian iman kepada hari akhir. Apa sih pengertian iman kepada akhir itu? Nah, keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. Selanjutnya yaitu makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan, terkandung dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Hari kiamat yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Yang pertama, hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun menurut istilah adalah datangnya kematian setiap manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Nah, selanjutnya kiamat kubro atau kiamat besar. Menurut istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Pada saat kiamat kubro ini, insya Allah, seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu, jadi tidak akan mengalami kiamat kubro. Sekarang sudah banyak tanda-tanda kiamat. Seperti bencana-bencana yang telah terjadi itu merupakan salah satu tanda kiamat. Banyak kejadian peristiwa alam yang terjadi. Ulama-ulama sudah banyak yang meninggal. Orang baik akan wafat terlebih dahulu. Yang kedua, hari kiamat menurut teori ilmu alam. Yang pertama, menurut teori fisika. Sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi. Tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km, sama dengan 622.160 km. Sementara garis tengah matahari 1,4 juta kilometer. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya
tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi. Karena gunung-gunung akan meletus, ombak-ombak akan bergulung, air laut naik, laksana tsunami. Akhirnya hancurlah bumi. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Akibatnya, perputaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadi. Periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzakh. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diberikannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitungnya, semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Periode yang kedua yaitu Yaumul Hasyr atau Alam Mahsyar. Yaumul Hasyr adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau alam barzakh. Lalu, seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu Padang Mahsyar. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, dihitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan amal atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizolimi. Hal ini dapat dikaji prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung. Anggota tubuhnya menjadi saksi. Yang keempat, as-sirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Jembatan as-sirat ini tipis setipis-tipisnya, bagaikan rambut yang dibelah 7. Jika orang yang beramal ketika melewati jembatan ini, dia akan bisa dengan mudahnya. Tetapi, jika orang kafir, ketika dia melewati jembatan ini, dia akan hancur lebur. Yang terakhir yaitu Yaumul Fasl dan Jaza. Yaumul Fasl dan Jaza adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Quran Surat Al-Mursalat ayat 14-15. Berikutnya, tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara.
Jangan sekali-kali kita merasa bahwa hidup di dunia ini untuk selama-lamanya, sehingga kita sibuk mengurusi urusan dunia, dan akhirnya akhirat dilupakan. Kita harus menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi, ilmu dunia dicari, ilmu akhirat juga dicari. Jangan hanya ilmu dunianya saja. Karena kalau akhirat dilupakan, kita akan celaka di akhirat nanti. Nah, dan pastinya kita akan merasa nyesal. Yang kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. Lagian, apa sih untungnya bersikap takabur? Gak ada kan? Kalau misalnya kita bersikap takabur, kita tuh rugi, bisa dijauhi teman, dan tidak disukai banyak orang. Yang ketiga, mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu, sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. Nah, ketika kita akan berbuat buruk, pasti kita mikir nih, balasan apa sih di akhirat nanti ketika kita akan berbuat buruk, balasan apa yang setimpal. Jadi setiap perbuatan itu pasti akan ada balasannya di akhirat nanti. Sehingga membuat kita menghindari perbuatan yang tidak baik itu. Nah, selanjutnya yang keempat, mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal solih, meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Jadi, ketika kita berbuat sesuatu, jangan mengharapkan balasan, karena itu namanya pamrih, itu nggak boleh. Kita harus percaya dan ikhlas bahwa Allah nanti akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Dan juga itu merupakan tabungan kita untuk di akhirat. Dan yang terakhir, tumbuhnya perilaku akhlakul karimah, seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan. Sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat. Ikhlas dalam perbuatan yang didasarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. 2. Tidak menunda-nunda amal solih karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. 3. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. 4. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.